Ya, ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya, karena selalu orang suka, yaitu tentang teknologinya sendiri. Terus gimana sih caranya kita memilih teknologi? Gitu? Di awal tadi saya sampaikan, teknologi itu seperti kayak Lego gitu ya, ada Lego yang macam-macam bentuknya. Nah, itu yang justru seninya di sana ketika kita ingin bicara tentang teknologi. Nah, satu hal yang saya ingin garis bawahi, di dunia digital itu ada yang dalam konteks teknologi ada yang disebut dengan reusability gitu ya. Jadi hebatnya di dunia digital itu banyak aset digital yang bisa di-reuse, banyak teknologi yang bisa di-reuse. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, bagaimana caranya kemudian kita memilih teknologi? Pasti yang pertama, kita harus lihat dulu tentang navigasi kita, gitu ya, kayak tadi. Kita mau apa dalam konteks yang ingin kita prioritaskan dalam konteks digitalisasi? Apakah kita ingin aspek digitalisasi, berarti kita ingin melakukan banyak perubahan di internal proses kita, business operation kita. Apakah kemudian kita ingin melakukan sebuah proses integrasi, berarti kita kemudian secara teknologi leadership-nya kita akan bicara tentang ERP umumnya. Dan kemudian setelah itu kita bisa melihat bagaimana kemudian pilihan-pilihan teknologinya sampai kemudian pilihan-pilihan vendornya kan gitu ya. Itu akan sebuah proses yang lebih detailnya tadi. Tapi kembali lagi, memilih teknologi itu tidak boleh hanya karena kita ngelihat, oh teknologi ini hebat kan gitu ya. Karena kita juga sering punya banyak teknologi, kita punya smartphone bagus, hebat-hebat, tapi yang dipakai hanya sebagian karena memang kita beli mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, jangan kemudian dalam organisasi kita juga begitu, wah ini bisa begini-begini gitu. Tapi akhirnya kita hanya memakainya hanya 10% tentang kapabilitasnya dan sebagainya. Sehingga memilih teknologi itu harus tetap juga ternavigasi. Ya. Dinavigasi oleh apa? Oleh strategi kita, gitu ya. Strategi dalam kita melakukan transformasi tadi, gitu ya. Ketika kita ingin lebih memprioritaskan di dalam business operation, atau kita lebih fokus kepada membangun customer engagement, berarti kita harus lebih kemudian melakukan eksplorasi di dalam konteks CRM, customer engagement, supaya customer experience kita menjadi lebih bagus. Karena kita punya masalah besar di sana umpamanya. Sehingga kita ingin menyelesaikan masalah ini dulu umpamanya. Nah, teknologi harus di-drive oleh sebuah kepentingan bisnis itu, gitu ya. Dan ini menjadi penting sehingga memilih teknologi itu, teknologinya harus dinavigasi. Ya, tidak hanya sekedar, oh ini teknologinya bagus, udah kita beli aja. Saya pikir ini akan menjadi bagian yang nanti bisa tidak align, tidak selaras dengan strategi bisnisnya. Nah, ini teman-teman, cara kemudian memilih teknologi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak dipisahkan dari gambar besar dari digital transformasi itu, yaitu tentang strategi bisnis kita sendiri. Gitu. Contohnya kalau kemudian kita nanti ingin menguatkan di dalam bisnis ekosistem kita, itu berbeda ketika kita ingin melakukan bisnis model gitu ya, melakukan pendekatan di bisnis modelnya, sehingga nanti memilih teknologinya juga berbeda. Apalagi ketika kita nanti ingin melakukan diversifikasi portfolio bisnis, maka nanti adopsi teknologinya, memilih teknologinya juga sangat berbeda. Nah, itu pentingnya. Ingat, ya, memilih teknologi itu jangan melupakan untuk mendapatkan navigasi, ya, mendapatkan tuntunan ketika kita bicara tentang hal yang besar, yaitu di strategi bisnis sendiri dan bagaimana kemudian kita mendesain roadmap dari digital transformasi.